Aku lahir dan besar di Jakarta, kota yang ramai dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan aroma sate kaki lima yang menggoda. Sebagai anak sulung dari keluarga sederhana, ayahku seorang guru sekolah dasar yang tegas, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia, hormat pada orang tua, kerja keras, dan menikah dengan pasangan yang benar, untuk melanjutkan garis keturunan. Ibu, dengan senyum lembutnya, sering bercerita tentang impiannya melihat aku punya keluarga bahagia seperti mereka. Aku tumbuh dengan keyakinan itu bahwa hidupku akan lurus seperti rel kereta api, kuliah, kerja, menikah, punya anak. Tapi di balik itu semua, ada rasa hampa yang tak pernah kukatakan pada siapapun. Aku berteman dengan Bayu sejak SMA, dia seperti saudara kandungku. Bayu, dengan tawa lepasnya dan semangat yang tak pernah pudar, selalu ada di saat-saat sulit. Kami berbagi mimpi, rahasia, bahkan makanan terakhir di kantin sekolah. Bayu punya adik laki-laki, Cakra, yang lebih muda 5 tahun dariku. Cakra kecil dulu hanyalah anak kecil yang suka mengikuti kami kemana-mana, dengan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu. Aku menganggapnya seperti adikku sendiri, mengajarinya bermain sepak bola di lapangan dekat rumah, atau membantunya mengerjakan permatematika. Tapi waktu berlalu, dan Cakra tumbuh menjadi pemuda yang tampan, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Aku tak pernah memperhatikan perubahan itu secara sadar, sampai malam itu. Hujan deras mengguyur Jakarta, banjir mulai menggenangi jalan-jalan. Bayu meneleponku larut malam, meminta tolong karena mobilnya mogok di tengah jalan. Aku buru-buru naik motor, basah kuyup, dan menemukannya di pinggir jalan dekat rumahnya. Tapi yang datang menjemputku bukan Bayu, melainkan Cakra. "Kak Adi, abang lagi di rumah sakit sama ibu," dia bilang suruh aku jemput, katanya dengan suara pelan, matanya menghindari pandanganku. Kami pulang bersama, diam-diaman di tengah hujan yang tak kunjung reda. Di rumah Bayu, yang sepi karena orang tuanya sedang keluar kota, Cakra menyuguhkan teh hangat. Aku duduk di sofa, mengeringkan rambut, ketika tiba-tiba Cakra mendekat. Wajahnya begitu dekat, napasnya hangat menyentuh kulitku. "Kak, aku suka sama kakak sejak lama," bisiknya, dan sebelum aku bisa bereaksi, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu singkat, tapi seperti petir yang menyambar hatiku. Aku terpaku, rasa panik dan kebingungan bercampur aduk. Mengapa ini terasa benar, padahal semuanya salah? Aku mendorongnya pelan. "Cakra, ini gila. Kamu adik Bayu dan aku. Aku bukan gay." Tapi kata-kata itu terasa palsu di lidahku. Malam itu, aku pulang dengan hati berantakan, tidur tak nyenyak, mimpi-mimpi aneh menghantui. Cakra tersenyum, tangannya menyentuhku, dan rasa hangat yang tak kuinginkan tapi kuharapkan. Keesokan harinya, aku menghindari Bayu, takut dia tahu. Tapi di dalam dada ada badai yang tak bisa kuredam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya khayalan sementara, atau awal dari sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Rasa bersalah menyelimuti, karena aku tahu di Indonesia, cinta seperti ini sering dianggap tabu, disembunyikan di balik senyum palsu. Aku ingat cerita teman-teman yang diusir keluarga karena orientasi mereka, dan ketakutan itu makin dalam. Tapi mengapa hati ini tak mau berhenti memikirkan Cakra? Setiap kali telepon berdering, aku berharap itu dia. Konflik dalam diriku semakin hebat, antara norma yang diajarkan ayah dan perasaan yang tumbuh liar. Aku mencoba melupakan, pergi ke masjid lebih sering, berdoa agar Tuhan hilangkan godaan ini. Tapi doa-doa itu terasa hampa, karena dalam hati, aku tahu ini bukan godaan, melainkan bagian dari diriku yang selama ini terkubur. Bayu menelepon "Lo kenapa menghilang? Ada masalah?" Aku bohong bilang sibuk kerja. Tapi Cakra mengirim pesan, "Makan aku, Kak." Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Pesan itu seperti pisau, menusuk hati yang sudah rapuh. Aku tak balas, tapi malam-malam berikutnya, aku terjaga memandang langit-langit kamar, membayangkan apa jadinya jika aku terima perasaan itu.
Rasa cinta yang terlarang ini mulai menggerogoti, membuatku ragu pada segala yang ku ketahui. Di kantor, aku tak fokus, pikiran melayang ke Cakra. Teman kerja bertanya, tapi aku diam dalam hati, aku berdebat, apakah aku pantas bahagia jika itu berarti menyakiti orang lain. Bayu adalah sahabatku, bagaimana jika dia tahu? Pengkhianatan itu terasa nyata, meski belum terjadi. Aku mulai mencari jawaban, membaca artikel online tentang di Indonesia, tentang perjuangan mereka melawan diskriminasi. Itu membuatku semakin bingung antara takut dan harapan. Suatu hari, Cakra datang ke apartemenku, mata merah karena menangis. Kak, aku nggak bisa tahan lagi. Tolong katakan sesuatu. Aku diam, tapi hatiku berteriak. Kami duduk berhadapan dan untuk pertama kalinya, aku akui pada diri sendiri, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kata-kata itu tak keluar, hanya air mata yang mengalir. Konflik ini semakin dalam, membuatku merasa seperti terjebak di labirin tanpa jalan keluar. Aku ingat masa kecil, ketika ayah bilang pria harus kuat, tak boleh lemah. Apakah mencintai Cakra membuatku lemah? Pertanyaan itu menghantui dan rasa sakit semakin menusuk. Di akhir hari, aku sadar, ini bukan akhir, tapi awal perjuangan. Tapi apakah aku siap? Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang manis. Aku menghindari Cakra, tapi pikiranku tak pernah lepas darinya. Setiap pagi saat bangun tidur, wajahnya muncul di benak, senyumnya yang polos tapi penuh arti. Aku mencoba sibukkan diri dengan kerja lembur di kantor, desain grafis yang biasanya kusukai kini terasa hambar. Bayu menelepon lagi, "Di, kita nongkrong yuk, lama nggak ketemu." Aku terpaksa setuju, takut dia curiga. Kami bertemu di warung kopi dekat Monas, tempat audit kami. Bayu bercerita tentang pekerjaannya sebagai marketer, tawa lepasnya seperti dulu. Tapi saat dia sebut nama Cakra, hatiku berdegup kencang. Cakra lagi aneh akhir-akhir ini, murung terus. Lo tahu kenapa? Tanyanya polos. Aku gelengkan kepala, bohong lagi. Dalam hati, rasa bersalah seperti racun, meracuni persahabatan kami. Aku bayangkan jika Bayu tahu, apakah dia akan marah, memukulku, atau justru meninggalkanku. Pengkhianatan ini terasa semakin berat, karena Cakra adalah adiknya, darah dagingnya. Malam itu, aku tak bisa tidur, berpikir tentang masa lalu. Ingat saat Bayu dan aku backpacking ke Bali, mandi di pantai Kuta, tertawa di bawah matahari. Saat itu, Cakra masih kecil, ikut tapi tak begitu terlibat. Kini, semuanya berubah. Aku mulai ragu pada identitasku sendiri. Apakah aku gay? Kata itu terdengar asing, tapi perasaan ini nyata. Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, aku takut dihakimi. Aku ingat berita tentang raya polisi terhadap komunitas LGBT, dan ketakutan itu makin dalam. Cakra mengirim pesan lagi, "Kak, aku rindu." Aku baca berulang-ulang, jari gemetar ingin balas, tapi aku hapus. Konflik dalam diriku semakin sengit antara cinta dan kewajiban. Aku pergi ke rumah orang tua, mencari kedamaian. Ibu masak rendang auritku, ayah cerita tentang murid-muridnya. Tapi saat mereka tanya tentang pacar, aku bohong lagi, bilang belum ada. Dalam hati aku berteriak, aku ingin cerita tentang Cakra, tapi tak bisa. Air mata hampir tumpah, tapi ku tahan. Pulang dari sana aku semakin hancur. Suatu sore Cakra muncul di depan kantorku, basah karena hujan. "Kak, kita bicara," katanya tegas. Kami duduk di kai terdekat, diam lama. "Aku tahu kakak juga rasain, kenapa kita nggak coba?" tanyanya, matanya penuh harap. Aku goyah, tapi ingat Bayu. Ini salah, Cakra. Bayu adalah sahabatku, ini pengkhianatan. Dia menangis, tapi cinta nggak salah, Kak. Kita bisa bahagia. Kata-katanya seperti panah, menusuk hati. Aku pulang dengan dada sesak, mempertanyakan segalanya.
Malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang, Bayu marah, keluargaku usir aku, masyarakat tunjuk jari. Tapi di antara itu ada mimpi indah, aku dan Cakra berjalan tangan bergandeng di pantai Sanur, angin laut menyapu rambut kami. Rasa rindu semakin kuat, membuatku lemah. Aku mulai mencari dukungan online, bergabung forum anonim tentang di Indonesia. Baca cerita orang-orang yang berjuang, ada yang bahagia, ada yang hancur. Itu memberi harapan kecil, tapi juga ketakutan besar. Bayu ajak aku ke pesta ulang tahunnya di rumahnya. Aku datang, tapi Cakra ada di sana, matanya menghindari. Sepanjang malam, aku curi pandang, hati bergejolak. Saat semua pulang, Bayu mabuk, tidur di kamar. Cakra mendekat, "Kak, tolong jangan abaikan aku." Aku tak tahan, peluk dia pelan. Saat itu, dunia terasa benar. Tapi pagi harinya, rasa bersalah kembali, lebih kuat. Aku sadar, ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang orang-orang di sekitar. Konflik ini seperti badai yang tak reda, menghancurkan ketenanganku. Aku bertanya pada Tuhan, mengapa kau beri perasaan ini jika itu dosa? Jawaban tak datang, hanya keheningan yang menyiksa. Hari demi hari, rasa sakit semakin dalam, membuatku merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Tapi di balik itu ada cahaya kecil, mungkin cinta ini layak diperjuangkan. Apakah aku berani? Pertanyaan itu menghantui dan emosi semakin meluap. Badai emosi semakin ganas, menyapu segala ketenangan yang tersisa. Aku tak bisa lagi bohong pada diri sendiri, aku mencintai Cakra, tapi cinta itu seperti api yang membakar. Setiap kali melihat pesannya, hati berdegup, tapi pikiran bilang berhenti. Bayu mulai curiga, lo lagi ada masalah apa? Muka lo pucat terus. Aku bohong lagi, bilang stres kerja. Tapi di dalam, rasa pengkhianatan seperti ular yang melilit, semakin kencang. Aku bayangkan Bayu tahu, wajahnya kecewa, persahabatan kami hancur. Itu lebih menyakitkan daripada apapun. Cakra menelepon malam-malam, suaranya gemetar. "Kak, aku nggak bisa hidup tanpa kakak. Tolong beri aku kesempatan." Aku diam, air mata mengalir. "Cakra, ini rumit. Keluargaku, masyarakat." Dia memotong, "Tapi kita bisa pergi jauh, ke Bali atau mana, mulai baru." Ide itu menggoda, tapi takut. Konflik dalam diriku seperti perang saudara, satu sisi ingin lari ke pelukannya, sisi lain ingin lari darinya. Aku mulai sakit, tak nafsu makan, tidur gelisah. Teman-teman khawatir, tapi aku tutup rapat. Suatu hari, aku dan Cakra bertemu diam-diam di taman kota, di bawah pohon rindang. Dia pegang tanganku, "Kak, aku tahu kakak takut, aku juga. Tapi cinta ini nyata." Aku tarik tangan, "Bayu adalah saudaraku, ini pengkhianatan terbesar." Dia menangis, "Abang gak harus tahu sekarang." Kata-katanya membuatku marah, tapi juga sedih. Pulang dari sana, aku hancur total. Malam itu, aku mimpi Bayu tahu, dia pukul aku, bilang cepengkhianat. Bangun dengan keringat dingin, hati hancur. Aku mulai berpikir untuk akhiri semuanya, tapi rindu pada Cakra lebih kuat. Di masjid, aku sholat lebih lama, minta petunjuk. Tapi hati tetap gelisah. Bayu ajak aku liburan ke Yogyakarta, katanya biar res. Aku setuju, berharap jarak hilangkan perasaan. Di sana, kami jelajah Candi Borobudur, tawa bersama. Tapi Cakra kirim pesan, "Aku rindu, Kak." Itu merusak segalanya. Di hotel, aku tak tidur, mempertanyakan hidup. Mengapa Tuhan ciptakan aku begini? Rasa bersalah pada keluarga semakin dalam, ayah yang bangga padaku, ibu yang doakan kebahagiaanku. Jika mereka tahu, hati mereka hancur. Konflik ini seperti lubang hitam, menelan segala cahaya. Kembali ke Jakarta, Cakra tunggu di depan rumahku. "Kak, aku nggak bisa tahan." Kami bertengkar, suara tinggi. "Ini harus berhenti," kataku. Tapi dia peluk aku dan aku lemah, balas pelukan.
Saat itu dunia terasa sempurna, tapi rasa salah kembali. Bayu telepon saat itu aku panik, lepaskan pelukan. Gue lagi di depan pintu lo. Jantungku hampir berhenti. Bayu masuk, lihat Cakra, wajahnya bingung. Kenapa kalian di sini? Kami bohong, bilang Cakra minta tolong tugas kuliah. Bayu percaya, tapi matanya curiga. Malam itu aku tak tidur, takut rahasia terbongkar. Emosi semakin meluap, rasa cinta dan takut bercampur. Aku mulai depresi, pikir buruk datang, lebih baik mati daripada sakiti semua. Tapi ingat Cakra, aku tahan. Suatu pagi Cakra kirim foto kami dulu saat kecil. Kita ditakdirkan, Kak. Itu membuatku menangis. Konflik semakin parah, hati seperti terbelah dua. Aku sadar ini bukan hanya cinta, tapi perjuangan identitas. Di Indonesia, di mana toleransi masih rapuh, aku takut. Tapi cinta ini memberi kekuatan. Apakah aku akan menyerah atau bertarung? Pertanyaan itu menyiksa, emosi semakin dalam, seperti lautan yang tak bertepi. Emosi yang membara kini seperti gunung api yang siap meledak. Aku tak bisa lagi tahan, setiap detik tanpa Cakra terasa siksaan. Tapi pengkhianatan pada Bayu seperti duri yang menusuk lebih dalam. Suatu malam, aku putuskan bertemu Cakra di pinggir sungai Ciliwung, tempat sepi. Kita harus akhiri ini, kataku tegas, tapi suara gemetar. Dia menangis, kenapa, Kak? Kita bisa bahagia. Aku jelaskan tentang Bayu, tentang keluarga, tentang masyarakat Indonesia yang belum siap. Ini bukan dongeng Cakra. Ini nyata dan nyata itu sakit. Dia pegang wajahku, tapi aku cinta kakak lebih dari apapun. Kata-katanya hancurkan bentengku, kami peluk erat, air mata bercampur. Tapi saat itu aku dengar suara, apa ini? Bayu berdiri di belakang, wajah pucat. Jantungku jatuh. Bayu. Gue bisa jelasin. Tapi dia marah, jelasin apa? Lo cium adik gue. Dia pukul aku, tapi Cakra halangi. Abang, tolong dengar dulu. Bayu dorong Cakra, lo pengkhianat. Kalian berdua. Dia pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyakitkan. Malam itu, dunia runtuh. Aku pulang, tak bisa tidur, rasa bersalah seperti tsunami. Bayu blok nomorku, tak jawab pesan. Cakra menangis di telepon, ini salahku, Kak. Tapi aku tahu, ini salah kami berdua. Konflik semakin klimaks, hati hancur berkeping. Keluargaku mulai curiga, ayah tanya kenapa aku murung. Aku bohong lagi, tapi tak tahan lama. Suatu hari, Bayu datang ke rumahku, mata merah. Kenapa lo lakuin ini, Di? Gue percaya lo seperti saudara. Aku menangis, gue nggak sengaja, Bayu. Ini tumbuh begitu saja. Dia cerita tentang kekecewaannya, tentang bagaimana dia takut pada masyarakat. Di Indonesia ini bahaya, Di. Lo bisa diusir, di penjara. Kata-katanya seperti cambuk, tapi juga membuka mata. Kami bicara lama, air mata mengalir. Bayu akui dia tahu Cakra gay sejak lama, tapi tak sangka dengan aku. Gue sakit, tapi gue nggak benci kalian. Itu memberi harapan kecil, tapi luka masih dalam. Cakra datang, kami bertiga duduk, bicara dari hati ke hati. Bayu marah lagi, tapi pelan-pelan makan. Tapi jangan harap mudah, gue butuh waktu. Dia pergi, meninggalkan kami dengan campuran lega dan sedih. Emosi semakin intens, rasa cinta pada Cakra semakin kuat, tapi trauma pengkhianatan menghantui. Aku mulai terapi online, bicara tentang identitasku. Itu membantu, tapi sakit masih ada. Keluarga Cakra tahu dari Bayu, mereka marah besar. Ayah Cakra usir dia dari rumah. Cakra datang ke apartemenku, tas di punggung. Kak, aku nggak punya tempat lagi. Aku peluk dia, kita hadapi bersama. Tapi di dalam, takut semakin besar. Kami hidup sembunyi-sembunyi, seperti buronan.
Masyarakat sekitar mulai gosip, tetangga tunjuk jari. Suatu malam, ada keributan di depan apartemen, orang-orang demo anti. Kami sembunyi, hati berdegup. Ini akhir kita, Kak, tanya Cakra. Aku genggam tangannya, enggak, kita kuat. Tapi emosi meluap, air mata tak berhenti. Aku ingat doa-doa malam, minta kekuatan. Konflik ini seperti puncak gunung, dingin dan menyiksa. Tapi di balik itu, cinta kami semakin dalam, seperti akar yang kuat. Apakah kami akan selamat? Pertanyaan itu menyiksa lebih dalam, emosi seperti lahar panas yang membakar segalanya. Ledakan emosi kini seperti badai topan yang menghancurkan segalanya. Setelah diusir, Cakra tinggal bersamaku, tapi hidup kami seperti neraka. Setiap hari, takut terbongkar, takut dihakimi. Aku kehilangan pekerjaan karena gosip di kantor, bos bilang Li ini nggak sesuai nilai perusahaan. Aku hancur, tapi Cakra dukung aku, kita cari yang baru, Kak. Tapi di dalam, rasa putus asa semakin dalam. Bayu mulai hubungi lagi pelan-pelan. Gue coba pahami, tapi susah. Kami bertemu, bicara tentang masa lalu, tentang mimpi kami. Bayu cerita tentang perasaannya yang campur aduk, antara marah dan sayang. Gue takut kalian sakit karena dunia ini. Kata-katanya menyentuh, tapi luka pengkhianatan masih berdarah. Keluargaku tahu dari gosip, ayah marah besar. Adi, ini dosa. Lo bikin malu keluarga. Ibu menangis, kenapa gini, nak? Aku jelaskan dengan air mata, ayah, ini aku yang sebenarnya. Mereka usir aku, jangan pulang sebelum sadar. Hati hancur total, seperti kaca pecah. Cakra peluk aku, kita punya satu sama lain. Tapi emosi semakin liar, rasa sakit seperti api yang tak padam. Kami pindah ke Bali, berharap mulai baru. Di sana udara segar, pantai indah, tapi hati masih gelap. Aku dapat kerja relance, Cakra kuliah online. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Bayu datang ke Bali, gue makan kalian. Gue lihat kalian bahagia. Kami peluk bertiga, air mata bahagia. Tapi tak lama, masalah baru datang, Cakra sakit, demam tinggi. Di rumah sakit, dokter bilang stres berat. Aku sadar, ini karena perjuangan kami. Saat dia tidur, aku berdoa, Tuhan tolong lindungi dia. Emosi meluap, rasa cinta semakin dalam, tapi takut kehilangan semakin besar. Cakra bangun, Kak, aku takut mati tanpa bilang aku cinta kakak. Kata-katanya hancurkan aku. Kami bicara tentang masa depan, tentang mimpi punya rumah kecil di pinggir pantai. Tapi realita pahit, di Indonesia, pernikahan kami tak mungkin. Konflik semakin parah, antara harapan dan kenyataan. Aku mulai ikut komunitas di Bali, bertemu orang-orang sepertiku. Mereka cerita perjuangan, memberi kekuatan. Tapi suatu malam, ada ancaman online, orang-orang benci kirim pesan kebencian. Kami takut, tapi saling genggam. Kita lawan, Kak, kata Cakra. Emosi seperti ombak besar, menyapu segala keraguan. Aku sadar, cinta ini layak dipertahankan, meski sakit. Keluarga mulai hubungi lagi, ibu bilang aku rindu, nak. Ayah pelan-pelan lunak. Bayu bantu jembatani. Tapi luka masih ada, pengkhianatan masa lalu menghantui. Di puncak ini, aku bertanya, apakah bahagia itu mungkin? Jawaban datang dari Cakra, selama kita bersama, ya. Emosi semakin intens, seperti api yang membara lebih panas, membakar segala rasa sakit menjadi kekuatan. Puncak emosi kini seperti letusan gunung berapi, membara dan menghancurkan, tapi juga membersihkan. Setelah sakit, Cakra pulih, tapi kami tahu perjuangan belum selesai. Kami kembali ke Jakarta, berhadapan dengan realita. Keluargaku undang aku pulang, ayah dengan suara pelan, aku salah, Adi. Aku takut kehilanganmu. Ibu peluk aku erat, kami terima kamu apa adanya. Air mata mengalir, luka mulai sembuh.
Bayu bawa Cakra, kami bertemu sebagai keluarga. Gue bangga sama kalian, kata Bayu, meski matanya masih basah. Pengkhianatan masa lalu menjadi pelajaran, menguatkan ikatan kami. Masyarakat masih sulit, tapi kami bergabung komunitas advokasi hak di Indonesia. Aku tulis cerita kami anonim, beri harapan pada yang lain. Cakra dan aku jalani hidup sederhana, saling dukung. Suatu hari, di Pantai Anyer, kami duduk berdua, matahari terbenam. Kak, terima kasih udah pilih aku, katanya. Aku balas, ini takdir kita. Cinta kami semakin dalam, personel, mengajarkan bahwa cinta tak kenal batas. Meski tak ada pernikahan resmi, kami janji setia selamanya. Konflik berakhir dengan damai, hati yang dulu hancur kini utuh. Di akhir, aku sadar, cinta terlarang ini justru yang paling murni, mengubah kami menjadi lebih baik. Hidup terus, dengan harapan Indonesia suatu hari lebih toleran. Emosi yang membara kini menjadi cahaya hangat, menerangi jalan kami.